Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kementerian Agama, syukur alhamdulillah di Kawas Siliragung sejak beberapa hari yang lalu kedatangan para mahasiswa dari Winhas Jember. Winhas itu apa artinya? UIN Kiai Haji Ahmad Sidik. Oh, tempatnya di mana ini? Di Jember, Bapak. Di Jember. Di daerah mana itu? Kaliwates Mangli. Kaliwates Mangli. Yes, alhamdulillah. Dari tanggal berapa kemarin untuk program PKL itu? 16 pembukaan. 16 pembukaan. 17 di sini. 17 di sini dan rencana kemudian nanti ditarik kembali untuk kembali di bangku kuliah tanggal berapa? 17 Februari. 17 Februari. Berarti masih ada waktu sekitar 17 hari ke depan. Yes. Nah, nggak terasa ya. Iya. Kalau saya lihat jenengan-jenengan kelihatannya enjoy saja kaitannya dengan program apa yang namanya? PKL. PKL ya. Apa mas artinya PKL mas? Praktek kuliah lapangan. Praktek kuliah lapangan. Kerja Tahu ya Kerja. jenengan dengan bahasa Jawa tadi ya. Baik sahabat Kementerian Agama, hari ini kita mau melakukan ya bincang-bincang lah dengan apa namanya, saya manggilnya apa ini, saudara atau sahabat atau adik atau gimana ya Nayo? Karena masih kami tergolong masih muda gitu, Pak. Jadi bisa dipanggil Masih muda ya? Oh ini berarti harus manggil gimana? Adik. Adik. Ya oke lah. Kita harus panggil adik, mohon maaf karena memang ini di luar kampus. Kalau di dalam kampus seingat saya, karena saya kuliah masih lama waktu itu, tahun 97 baru berakhir, sudah berapa tahun itu ya. Seingat saya itu kalau saat perkuliahan itu seorang dosen memanggil mahasiswa itu dengan sebutan saudara ya. Iya, saudara mahasiswa bagi yang laki-laki, kemudian kalau yang perempuan ya saudari mahasiswi begitu. Oke, karena di sini panjenengan ini adalah di luar kampus, sebagaimana tadi disampaikan oleh siapa mas sebenarnya mas? Ubay, Pak. Ubay ya. Oh iya, sebelum kita bincang-bincang, ya biar kita saling kenal dulu nih. Juga sahabat-sahabat Kementerian Agama juga biar mengenal siapa-siapa yang PKL di KUA Kecamatan Siliragung ini. Ya. Sebelumnya sudah pernah ke wilayah Kecamatan Siliragung belum? Belum pernah, Belum Pak. pernah, Ini, Pak. ini yang pertama ya. Iya, yang pertama. Dan mudah-mudahan nggak yang terakhir ya. Baik, sahabat Kementerian Agama, akan kita perkenalkan lebih baik. Yang namanya perkenalan kan saya nggak perlu memperkenalkan, tetapi biarkan mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kira-kira dari mana dulu ini yang ini? Coba Bapak. Cowok ya? Oh, apa karena cowok satu? Iya, cowok imam, Pak. Iya. Sebagai Namanya siapa mas? Saya Muhammad Ubaidillah, Bapak. Muhammad Ubaidillah, panggilannya siapa mas? Ubay. Ubay. Nama familiar. Familiar. Kalau ada dua versi, Pak. Wah, banyak sekali. Wah. Ya, Wah. berhubung saya ada di daerah Madura, itu Wih. bisa dipanggil Ubay. Oh, Ubay. Ya, dia sudah memperkenalkan sahabat Kementerian Agama bahwa Ubay ini adalah asli dari apa namanya Madura ya. Probolinggo ya, dengan bahasa Madura. Iya. Tetapi kayaknya dia sudah biasa dan paham terkait bahasa Jawa juga. Ini menunjukkan bahwa keberagaman kita ini tidak menjadi sebuah penghalang untuk berkomunikasi, kan gitu ya? Iya, Pak. Ya. Mas Ubay, ya. Kemudian selanjutnya sebelah mana dulu? Ayo, yang mana? Pinggir dulu. Oh, pinggir dulu ya. Kenapa harus pinggir? Kalau pinggir kan ya kasihan minggir-minggir. Oh, minggir-minggir. Minggir. Oke. Terus silakan. Jadi dari pinggir ke pinggir, Iya. nanti tengah-tengah. Oke. Sepakat ya. Ya, namanya siapa? Nama saya Sinta Maharani, Bapak. Sinta Maharani, panggilannya. Panggilannya Sinta, Pak. Nah, oh Sinta. Oke. Tempat tinggalnya di mana? Sinta. Saya di Muncar, Bapak. Oh, asli Banyuwangi berarti? Iya, saya di Banyuwangi. Gini di Sinta. Kemudian berikutnya pinggir sebelah kiri ya. Oke. Iya, Pak. Oke, siapa namanya? Nama saya Fatimah Zahra. Pak. Fatimah Zahra panggilannya. Fatimah. Fatimah. Iya, tapi kalau di rumah dipanggil Ica, Pak. Oh Ica. Kayaknya lebih gaul yang mana ya? Fatimah lebih soleh, Pak. Oh Fatimah lebih soleh.
Solehot. Fatimah. Aslinya mana? Jember, Pak. Jember mana? Jember Ajung. luas lu. Ajung. Jadi kalau sampai memperkenalkan diri itu biar kemudian kita bisa menyambung silaturahim ya harus detail kan. Tidak Iya, Pak. kemudian wah saya Probolinggo. Tapi hanya Probolinggo saja loh. Probolinggo mana Mas Ubed? Besuk. Besuk. Besuk itu kecamatan apa desa? Kecamatan. Kecamatan Besuk. Bukan Besuki. Bukan. Oh, bukan. Arah dari kota Probolinggo ke arah mana itu? Kalau dari kota ke timur. Arah ke timur, arah jurusan Banyuwangi, arah ke Banyuwangi. Arah ke Banyuwangi. Ya. Kalau tadi Mbak Fatimah. Iya. Fatimah. Dari Ajung, Pak. Ajung. Ajung Wetan. Ajung itu ke arah mana itu? Kalau dari kota ke selatan. Kota ke selatan berarti daerah wisata. Bukan, Pak, dekat UIN itu udah. Oh, saya pikir kalau masih ada kan tempat wisata Iya, ke itu selatan. masuk. Namanya apa? Yang Naik Mama. kemudian langsung ke Mama pantai. itu tak, Pak? Iya. Iya, Mama. Oh gitu ya. Jadi daerah kota dekat dengan kampus. Iya. Nah, syukur alhamdulillah loh. Yang Iya, lain-lain jauh meninggal ilmu jenengan hanya cukup berapa menit? 15 menit. 15 menit Iya. saja jalan kaki. Ya enggak, Pak. Oh, nanti jalan kaki. Oke, makasih. Kemudian selanjutnya ini namanya? Nama Saya lengkap? Antis ini Swati, Pak. Panggilannya? Antis. Antis. Tempat tinggal di mana, Mbak Antis? Jatiroto Lumajang, Pak. Jatiroto Lumajang, penghasil tebu dan gula ya. Iya. Mananya pabrik? Deket, Pak. 2 kiloan mungkin. Oh gitu. Iya. Iya. Kalau kita ke sana bisa disuguhi Insya Allah. Gulanya. gulanya ya. Nah, ya. Ini awal perkenalan. Kemudian lagi apakah ini satu program pendidikan atau bagaimana ini? Beda-beda. Satu fakultas, Satu beda jurusan, fakultas Pak. beda jurusan. Iya. Fakultasnya? Dakwah. Dakwah, makanya bisa kompakan ya. Kemudian, oke. Sahabat Kementerian Agama, itu adalah secuil dari perkenalan adik-adik kita, mbak-mbak kita, sahabat-sahabat kita, saudara dan saudari kita yang melaksanakan praktek kerja lapangan di KUA Kecamatan Siliragung ini dengan fakultas yang sama tetapi memiliki jurusan yang berbeda-beda. Jurusannya apa maksudnya? Saya manajemen, Pak. Manajemen ya, manajemen dakwah. Mbak Fatimah? Saya sama kayak Mas Ubay. Oh, Manajemen dakwah. manajemen dakwah juga. Iya. Mbak Sinta? Saya psikologi, Bapak. Psikologi. Terus Antis. ya, antis. Bukan antik kan ya? Antis. Jurusan apa antis? Saya bimbingan konseling, Pak. Wah, bimbingan konseling. Oke. Dari beberapa jurusan yang jenengan miliki sesuai dengan jurusan yang jenengan ikuti di program pendidikan Fakultas Dakwah, mohon maaf ya. Sebetulnya tujuan PKL itu apa sih? Mungkin bisa ada yang jawab salah satu dari jenengan. Apa itu PKL? Apa sih sebetulnya? Gini loh, saya dengar loh yang ada di kampus itu ada yang namanya PKL, Iya. ada yang namanya KKN, PPR, ada yang namanya Magang. KKN, ada yang namanya apa lagi? Magang? Ada nggak magang? Ya, magang itu Iya, PKL. Magang. Magang itu PKL, Iya. sahabat Kementerian Agama. PPR, Gitu. Pak. Oh PPR. Iya, Nah, ini PPR. informasi yang mungkin sangat penting buat sahabat-sahabat Kementerian Agama bahwa ada dua bahasa yang berbeda tetapi pada hakikatnya adalah sama. Sama. Apa itu mau? PPR sama dengan magang. Oh magang. Nah sekarang kalau PKL ini apa? Ayo, ada yang bisa jawab lah, monggo. Atau mungkin satu yang jawab A, kemudian B, C, D, akhirnya jadi komplain. Maksudnya bisa jawab. Salah. Apa maksudnya? Jadi kalau PKL ini kita berusaha menerapkan teori yang ada di akademi atau bisa sebutlah dalam kelas, kemudian kita praktekkan ke dalam dunia kerja. Oh gitu, iya. Ada mungkin jawaban yang lain menambah apa yang disampaikan oleh Mas Ubed? Lebih jelas. Lebih jelas kalau memang itu sudah jelas. Apa? Coba Mbak Antis. Lebih tepatnya itu Gimana kayak Antis? menerapkan ilmu yang didapat dari prodi masing-masing, Prodi dari masing-masing. jurusan masing-masing ke Kenapa kok Masyarakat. pegang-pegang? Hah? Oh. lebih tepatnya itu mempraktikkan kan ditujukan di KUA ini, Pak. Oh, gitu ya. Jadi iya diterapkan
ilmu yang didapat di kelas itu dipraktekkan di lapangan. Oke. Ya. Terus sudah berapa tahun atau berapa semester kemudian ada kewajiban bagi seorang mahasiswa untuk kemudian melakukan PKL? Semester 5 Bapak. Semester 5. Semester 5 ya. Atau semester 5 mau ke 6. Oh, 5 mau ke 6. Pas liburan. Pas liburan. Ini memang libur ini. Ini liburan Iya, Pak. Oh, gitu ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang ada di kuliah. Iya. Waktunya pun cukup 1 bulan. Iya Bapak. Oh, gitu. Nah, di KUA Siliragung ini sudah, ini kan kelompok ya? Oke. Ada berapa kelompoknya? Ada dalam satu kelompok ada berapa Ada 5 anggota? orang Pak. 1, 2, 3, 4. Yang satu mana? Jadi kameramen. Oh, dari kameramen. Ayo lihat mas kameramen mas. Halo. Oh ya, coba kameramen sini dulu kameramen. Wah, ini tadi belum diperkenalkan. Ini sahabat Kementerian Agama. Ini salah satu mahasiswa UINHAS yang ditempatkan TKN-nya di KUA Siliragung yang jumlahnya ada 5 dan ini tadi kesingsal loh di sana. Jadi perlu kita perkenalkan. Namanya siapa mas? Nama saya Muhammad Wailul Farodi. Panggilannya mas? Wail. Mas Fail. Tempat tinggalnya di mana mas Fail? Di Jember Pak, Gebang. Gebang itu sebelah mana sih? Gebang itu masuk Kecamatan Patrang. Oh gitu. Ini kan bagi mereka, bagi sahabat-sahabat Kementerian Agama yang mungkin belum tahu secara detail lokasi kecamatan ataupun desa yang ada di Jember, sehingga perlu bagi Mas Wail ya untuk menyampaikan terkait dengan tempat tinggal itu tadi. Terus jurusannya? Saya komunikasi. Oh, komunikasi apa? Penyiaran Islam. Penyiaran. Nah, makanya sahabat Kementerian Agama, Mas Wail ini tadi wah memiliki kemampuan untuk apa itu mas? Apa yang mau jenis shooting itu mau ya shooting itu, makanya tadi agak delik sedikit tapi kemudian kita ajak ke sini untuk bersama-sama kemudian kita kumpul di sini. Oke, Mas, nanti kita panggil lagi sekarang jenengan bagaimana kemudian bisa mengetengahkan yang jelek-jelek dari bagus ya. Tapi saya yakin apa yang menjadi bahasan hari ini semuanya baik dengan performan mahasiswa dan mahasiswi UINHAS. Jangan bisa lihat sahabat semuanya pakai jas alma mater ya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik termasuk Mas Wail. Oke, ada 1 bulan jenengan setelah resmi kemarin dilepas di Aula Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi ya saat itu. Perasaan, karena kan ini pengalaman pertama. Saya ingin tahu perasaan sebagai seorang mahasiswa yang sehari-harinya itu berkutat dari ruangan ke ruangan yang kemudian diberikan materi oleh dosennya. Ya mungkin kalau suatu saat mungkin ada semacam interaksi, mungkin hanya kalau saya lihat atau mungkin saya perhatikan ya hanya sebatas mungkin ada sebuah persoalan yang kemudian dibentuk sebuah kelompok, kemudian untuk dipecahkan persoalan-persoalan itu yang sifatnya mungkin mungkin abstrak ya, nggak nyata ya, tapi dari sebuah pengalaman yang kemudian dituangkan dalam buku yang kemudian menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan. Dan sejak tanggal itu mahasiswa dan mahasiswi ini dilepas begitu artinya dari sebuah lembaga pendidikan yang tadi saya sampaikan, kemudian dilepas untuk kemudian berinteraksi dengan kantor urusan agama yang kemudian juga harus berinteraksi dengan masyarakat. Ya, paling enggak kan ini kos kan, semuanya kos ya. Nah, saya yakin jenengan saat ini punya orang tua baru, punya tetangga baru kan begitu, teman baru, karena bagaimanapun jenengan dari Jember, kemudian dari Probolinggo, kemudian walaupun juga yang satu dari Banyuwangi, daerah mana tadi? Muncang. Muncang nggak terlalu jauh dari Siliragung sahabat, ke arah timur sekitar ya mungkin 13 atau 15 km saja. Iya. Nah, coba bagaimana
dari panjenengan semua para mahasiswa ini menyikapi atau mungkin ada perasaan yang bolehlah jenengan sampaikan pada hari ini ketika suasana yang berbeda antara yang di kampus, kemudian saat dilepas, kemudian saat jenengan hari pertama datang di KUA, yang kemudian harus berinteraksi dengan keluarga baru, teman baru, orang tua baru, masyarakat baru. Siapa bisa jawab? Saya bisa jawab. Ayo, siapa juga? Ngapain harus perempuan ya? Perempuan dulu. Ayo, siapa terus? Ayo, siapa? Ayo. Oh, sip ini kayaknya jawabnya pas karena tadi disampaikan bahwa mahasiswa yang bernama Sinta ini jurusannya psikologi. Oke, ya, monggo sampaikan. Kalau menurut saya itu Pak, yang menurut saya sendiri ya Pak ini. Menurut saya itu ketika saya mendapatkan teori di kampus dan ketika saya itu berbaur kepada masyarakat kan Pak ini, itu kayak lebih berbanding terbalik sama teori. Enggak selalu berbanding terbalik sih Pak. Terkadang itu enggak sama dengan yang teori gitu loh Pak. Terkadang teorinya itu mengatakan begini, ternyata di lapangan itu tidak seperti itu gitu loh Pak. Jadi kan otomatis kita itu harus bisa memikirkan lagi bagaimana caranya agar bisa memecahkan masalah di masyarakatnya itu tadi. Jadi seperti itu Pak. Salah satu contoh yang dialami apa itu? Kok saja ini luar biasa ini. Kok ternyata kadang-kadang berbanding berbalik dengan apa yang diterima di kampus. Apa itu? Terkadang gini Pak, kalau dalam psikologi terkadang ketika kita di dalam teori itu membahas tentang semisal kita membahas tentang mental si anak itu tadi. Ketika anak itu mempunyai mental yang kurang terbangun, kan ada teorinya itu harus begini, banyak faktor, harus digali gini. Tapi terkadang memang si anak tersebut ada mengalami beberapa faktor yang tidak ada di teori itu tadi Pak. Jadi kan kita sebagai mahasiswa itu harus berpikir ulang bagaimana caranya bisa kok ada kasus seperti ini, terus bagaimana cara penyelesaiannya itu. Jadi begitu Pak. Saya melihat apa yang saya menjawab ini kayaknya sahabat atau saudari Sinta ini kayaknya sudah banyak bergaul dengan sesuatu yang itu diterima di kampus begitu ya. Apakah sudah kemudian istilahnya ada sesuatu yang pernah ditangani oleh Sinta saat ya hari-hari menjenengan mulai diterjunkan PKL ini? Kalau sebelumnya itu saya pernah itu Pak dapat tugas dari dosen saya, itu disuruh mata kuliahnya itu psikologi eksperimen Pak. Nah itu kan tentang saya itu mengambil temanya itu metode power nap. Power nap itu adalah metode tidur siang agar bisa kita mengetahui konsentrasinya si anak itu tadi. Jadi tepatnya pada waktu dulu itu saya melakukan eksperimennya itu di SMK Bustanul Falah Pak, Gambiran. Bustanul Falah. Genteng itu loh Pak. Bukan Buma, Bustanul Ma'umur, bukan? Bukan, ada Bustanul Falah. Iya, itu. Nah di situ kami itu melakukan eksperimen Pak, satu kelas. Kemudian diberi perlakuan itu tidak semuanya anak Pak. Jadi kita diberi perlakuan cukup separuhnya anak. Semisal dari 30 anak itu tadi diberi perlakuan cukup 15 anak, dipisahkan, ditaruh di ruang tersendiri. Terus kita beri stimulus. Kembali lagi ke metodenya Pak. Metodenya itu kan power nap agar tidur sebentar gitu loh Pak. Terus setelah kita beri perlakuan, kemudian si anak itu tadi setelah diberi perlakuan, si anak itu tadi bisa meningkatkan konsentrasinya apa enggak dibanding dengan anak yang tidak diberi perlakuan itu tadi. Wah, luar biasa. Ini saudari Sinta ini sebuah pengamatan dan pengalaman yang pernah dilakukan. Hanya saat itu kapasitas Sinta sebagai apa melakukan bentuk yang jenengan sampaikan tadi di SMP Bufa tadi? Saya itu sebagai kayak cuma melakukan tugas dari dosen aja sih Pak. Gitu. Ya. Nah sekarang pengalaman yang sudah sampean
terima gitu. Tentu selama beberapa hari mulai tanggal 17 sampai hari ini tanggal 30 ya, ada yang menjadi sesuatu tadi ya, sesuatu yang kadang-kadang berbanding terbalik dengan teori yang diterima di kampus, tapi kadang-kadang ya benar adanya seperti itu. Nah, sekarang yang sudah Sinta alami pada saat PKL di Sri Ragung ini apa? Adakah? Ada Bapak. Di mana itu? Tepatnya di MI Darul Huda itu. Mana Pak. itu MI Darul Huda? Arah mana? Iya Pak, perempatan itu. Oh, perempatan mana itu? Utara. Perempatan mana? Perempatan yang ada palang KUA-nya. Oh, Plang. Pelang. Pelang, bukan Palang. Kalau Palang nanti nggak bisa masuk. Tugu Pelang. PSHT itu loh Pak. Ya. PSHT. Itu kemudian ke arah kanan, Iya, kanan, kanan. kemudian ke kiri, namanya MI Darul Huda. Darul Huda. Gimana coba kok menari ini? Nah kemarin tuh kan Siswa kelas berapa itu? campur Pak, random. Oh, campur. Iya. Nah, Mulai kelas? Kumpulkan dulu. Kelas Ada yang kelas 1 sampai kelas 6 Pak. Oh, kok jawab ada ingat memang bersamaan. Enggak Pak. Oh, bersamaan. Sinta. Oh, itu Sinta. Ya nanti bisa kemudian menambah ya. Oke, ayo Sinta. Nah, pas di saat saya ke sana itu Pak sama Bapak Kepala sekolahnya itu diberi tanggung jawab untuk menangani anak-anak yang hiperaktif, Pak. Hiperaktif itu yang bagaimana itu? Hiperaktif itu adalah anak yang apa ya, Pak? Yang Aktifnya itu lebih. iya, Pak. lebih, Pak. Biasanya orang awam itu biasanya menyebutnya itu anak yang nakal gitu loh, Pak. Tapi pada dasarnya biasanya enggak semuanya anak itu yang hiperaktif itu nakal. Biasanya memang dia itu memiliki kecerdasan yang tinggi sebenarnya, tapi memang di apa ya Pak, pokok intinya dikeluarkan dengan cara Diekspresikan dalam bentuk tingkah laku. Iya. Tingkah laku apa ucapan? Tingkah laku biasanya. Oh, tingkah Sebenarnya laku. menurut saya Pak itu rasa ingin tahunya dia itu sangat besar. Oh, gitu Jadi ya. dia itu Tingkah laku